Selamat bertemu kembali dengan saya Moses Laksono Sigih. Saya terpikir bahwa di dalam Filipi 4 ayat 13 dituliskan segala sesuatu dapat kutanggung dan seterusnya. Tetapi saya memikirkan kalau ada syarat yang harus dipenuhi sehingga kita bisa menanggung segala sesuatu. Nah, kita akan mempelajari sekarang ini. Gitu ya. Artinya tidak semuanya bisa kita tanggung. Nah, kita akan mempelajari pemikiran yang saya punyai ya. Oke, pada saat Paulus di penjara, dia menemukan sukacita dalam tantangan hidupnya. Dalam situasi sulit, Paulus menunjukkan bahwa sukacita sejati bukan berasal dari keadaan di penjara itu, tetapi dari keyakinan akan penyertaan Tuhan. Mengajarkan kita untuk bersyukur dalam segala perkara. Paulus sanggup, Paulus bersukacita di dalam penjara. Meskipun dalam keadaan yang sangat tidak enak, Paulus sanggup. Ya, ayat 1 Filipi 4 ayat 13 itu mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati dalam menghadapi tantangan hidup dengan iman dan harapan. Saat itu Paulus di penjara. Ya, bukan karena kita menambah beban dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, kita menambah beban apapun juga, kita yakin Tuhan memberikan kekuatan. Nah, inilah yang akan kita pelajari sekarang. Ya. Nah, menanggung beban dan menambah beban akan kita bedakan. Ya, menanggung beban itu berarti memikul beban yang Tuhan percayakan. Itu pasti Tuhan akan memberikan kekuatan, meskipun berat bagi kita. Sekali lagi, meskipun berat bagi kita, tetapi kalau Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, maka kita mampu melaksanakan itu. Tetapi yang tidak boleh adalah kita menambah beban, menciptakan beban baru di luar kehendak Tuhan sesuai dengan keinginan manusiawi kita. Ya, itu yang tidak boleh. Ya, sangat penting untuk memilih dengan bijak antara kehendak Tuhan dan keinginan manusia atau tuntutan duniawi. Ya, yang tidak boleh adalah menambah beban sesuai dengan keinginan manusiawi atau tuntutan duniawi. Ya, menambah tambahan beban itu bisa tambahan beban duniawi, misalnya mengejar karier demi gengsi, mengejar jabatan gelar tertentu, terutama untuk citra diri, bukan panggilan, dan bukan berkat bagi sesama, tetapi demi gengsi. Yang kedua, beban tambahan duniawi, perfeksionisme dan people pleasing, mengambil semua peluang karena takut mengecewakan. Lalu kelelahan rohani, karena kita mengambil semua peluang maka akibatnya kita capek secara rohani. Itu berlawanan dengan kuk yang ditanggung itu enak rasanya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ini berbeda. Ya, kalau yang ini memang harus kita tanggung, tetapi ini kita cari sendiri. Konsumtif dan pamer, membeli, mengunggah barang-barang mewah agar dihargai, bukan kebutuhan atau pengelolaan berkat, tapi kita mau pamer gitu ya. Kita punya relasi banyak, lalu demi relasi demi status, berteman atau berjejaring dengan orang yang berpengaruh untuk kepentingan diri. Ini tambahan beban tambahan duniawi. Akibatnya kita harus bermewah-mewah keadaan seperti ini. Itu jadi beban kita sendiri yang kita ciptakan dan akan merepotkan kita. Kerja tanpa sabat, kerja tanpa istirahat. Menolak ritme istirahat karena ambisi. Ini juga tidak boleh. Ya, pada hari ketujuh di dalam Kejadian dikatakan kita beristirahat. Kontrol berlebihan artinya apa? Sulit mendelegasikan karena tidak mempercayai orang lain. Akibatnya kita harus mengerjakan semuanya.
Dulu saya juga seperti ini. Saya tidak mempercaya orang lain, tidak ya kalau mengatakan tidak sekasar itu ya. Tetapi saya kerjakan semua karena saya sulit mendelegasikan. Tapi semestinya kalau dari batin saya yang paling dalam, saya tidak mempercaya orang lain. Itu merepotkan kita sendiri. Percayalah orang lain. Kalau kita orang-orang orang lain itu belum mampu, ya kita berikan kemampuan, kita ajari sampai mampu. Jadi ada 6 hal yang kita periksa: karya demi gengsi, perfeksionisme, people pleasing nggak boleh, konsumtif dan pamer tidak boleh, relasi demi status ini merepotkan kita, kerja tanpa sahabat juga tidak boleh, kontrol berlebihan tidak boleh. Yang berikutnya, beban tambahan kelihatannya seperti pelayanan. Ya, keinginan manusiawi dalam bidang pelayanan. Jadi ini bukan pelayanan tetapi keinginan manusiawi, ya, mengejar panggung, jumlah yang hadir di pelayanan kita berapa gitu ya. Lalu akibatnya kita mengabaikan isi dan karakter sesuai dengan firman Tuhan. Program yang tidak ada habisnya. Program tanpa arah rohani. Itu membuat jemaat dan relawan lelah. Ya, pelayanan sebagai brand pribadi. Ini aku hebat gitu ya, bukan untuk pelayanan untuk Kristus. Manipulasi rasa bersalah. Nah, ini agak agak sulit ini ya dipikirkan. Tapi prinsipnya begini, jemaat itu disalah-salahkan ya, menggerakkan jemaat lewat rasa takut, rasa malu, bukan kasih. Sehingga jemaat itu bekerja, datang ke gereja karena rasa malu atau takut. Nah, itu salah. Ya itu bukan dari Tuhan, bukan kasih tapi pelayanan tambahan. Mengambil ladangnya orang lain ini nggak boleh. Jemaat orang lain diambil nggak boleh. Itu merepotkan kita dan tidak direstui oleh Tuhan. Mengabaikan rumah tangga. Sibuk di pelayanan tetapi abai keluarga dan kesehatan. Pelayanan. Keluarga ditinggalkan. Sehingga keluarga berantakan dan Tuhan yang dipermalukan. Gitu ya. Ini 6 hal yang tambahan pekerjaan manusiawi tapi kelihatannya dalam bidang pelayanan. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengenali waktu dan energi kita itu semestinya terbatas. Tuhan memberi kita waktu, energi, dan kemampuan yang terbatas. Kita nggak usah nambah-nambahi yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Hiduplah bijak, berarti mengetahui kapan harus melangkah maju dan kapan harus beristirahat demi keseimbangan hidup yang sehat secara rohani maupun jasmani. Yang berikutnya, beban yang tidak perlu. Ya, tadi sudah dijelaskan, dalam kehidupan ambisi pribadi seringkali menambah beban yang tidak perlu. Tanpa bimbingan Tuhan, kita mungkin terjebak dalam kesibukan yang menguras energi dan tidak berarti. Ya, Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memberikan kita berkat gitu ya. Kita tidak usah ngotot-ngotot tanpa izin Tuhan. Keseimbangan spiritual dan fisik mengarah pada kedamaian. Tidak usah ngotot-ngotot begitu ya. Mencapai keseimbangan antara aspek spiritual dan fisik menumbuhkan rasa damai. Ya, kita perlu menimbang-nimbang ya. Perlu menimbang-nimbang mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Percaya kepada Tuhan memungkinkan kita untuk menavigasi tantangan hidup tanpa membebani diri kita sendiri. Kita timbang-timbang sekali lagi, apakah yang kita lakukan baik secara jasmani maupun pelayanan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ya, kita timbang-timbang. Ya, kalau kita yakin bahwa itu dari Tuhan ya kita kerjakan. Tetapi kita kalau benar-benar dari Tuhan,
mesti kita mempunyai kemampuan untuk mengerjakan. Yang berikutnya, fokus pada panggilan utama kita. Tuhan tidak memanggil kita untuk mengerjakan semua hal, hanya pada hal yang benar di hadapannya. Berdoa sebelum membuat keputusan, kita akan menemukan jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, jangan semua yang ingin kita kerjakan, baik untuk hal jasmani maupun hal yang kelihatannya rohani. Ya, aplikasi dalam kehidupan, memilih kegiatan yang bernilai kekal. Kita adalah penting, jadi yang bernilai kekal. Yang tambahan-tambahan, kita harus tanyakan lagi kepada Tuhan. Melalui doa, kita dapat menyelaraskan langkah kita dengan tujuan Tuhan, memastikan upaya kita bermakna dan terarah. Berdoa, minta pimpinan Tuhan, apakah ini rencanamu Tuhan, apakah ini kehendakmu Tuhan, apakah ini yang engkau inginkan. Dengan berdoa, minta pimpinan pada Tuhan, maka kita bisa melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan, baik untuk hal jasmani, bekerja, dan lain-lain, dan juga untuk pelayanan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini memberkati Bapak dan Ibu Saudara, dan silahkan like, subscribe, dan share pada teman-teman supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan berkat dari video ini. Sampai ketemu pada waktu yang akan datang.